Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan vlog yang mengenai sistem pemerintahan Orde Baru. Selamat menyaksikan. Oke, baik, kami akan memulai podcast kami, di mana saya sudah mengundang ketiga rekan saya, yaitu Chani Nababar menjadi kontra, dan saudara Here Behar menjadi penengah, dan saudara Rezeki Syambing menjadi pro. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perlindungan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Terkait dengan masalah ini, saya akan menanyakan kepada rekan saya, Chani dan Rezeki Syambing, bagaimana pernyataan mereka mengenai sistem pemerintahan Orde Baru. Menurut saudara Rezeki Syambing, bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pemerintahan Orde Baru? Menurut saya, pada masa ini dapat dikatakan masa yang baik, dikarenakan cukup banyak hal-hal positif yang dapat kita serap, yang dimana dapat mengembangkan masyarakat pada masa tersebut. Saya ambil contoh, yaitu Repelita, yang dimana Repelita ada 6. Repelita pertama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita 2 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, diantaranya melalui transmigrasi. Repelita 3 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita 4 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita 5 menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Repelita 6 bertujuan meningkatkan pembangunan iklim, investasi asing dalam rangka meningkatkan perekonomian dan industri nasional. Walaupun Repelita 6 tidak terjalan seperti rencana ataupun tidak dapat dikatakan selesai, akan tetapi dari Repelita yang telah terjadi atau terlaksana, menurut saya dapat dikatakan baik pada masa itu. Mengenai dengan pernyataan dari saudara Rezeki Syambing, apakah pihak saudari Chani setuju mengenai pernyataan dari saudara Rezeki Syambing? Saya kurang setuju terhadap pernyataan Rezeki. Ya, memang pada masa Orde Baru terjadi 6 kali Repelita. Namun, ada dampak negatif dari Repelita tersebut. Yang pertama itu tidak merataannya pembangunan. Ya, memang pada masa itu pembangunan dilakukan hanya di kota, ya, untuk menambah fasilitas maupun sarana prasarana. Namun di pedesaan tidak dilakukan. Memang benar dari pernyataan Chani tadi, akan tetapi menurut saya dampak positif lebih berasa daripada dampak negatif pada masa itu. Dan menurut saya itulah alasan saya dapat mengatakan pada masa itu dapat dikatakan baik. Seperti contoh lain adalah investor asing yang mau menanamkan modal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui pada masa itu, pemikiran, modal maupun teknologi di Indonesia belum cukup untuk memberdayakan ataupun mengelola apa saja yang ada di Indonesia. Sehingga kita memerlukan pemikiran baru, teknologi baru, ataupun modal yang datang dari luar yang mau menanamkan modal di Indonesia untuk mengembangkan apa saja yang ada di Indonesia. Dan juga dengan adanya investor-investor asing pada masa itu mengakibatkan terjadinya lebih besarnya sebuah perusahaan, yang dimana apabila perusahaan tersebut semakin besar memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga pengangguran pada masa itu juga dapat dikatakan berkurang. Dan menurut saya pada masa itu dapat dikatakan baik. Itu sebabnya. Terima kasih. Kembali lagi terkait dengan pernyataan dari saudara Rezeki Syambing, apakah pihak saudari Chani masih ingin menyatakan pernyataan dari Anda? Saya ingin menentang sedikit perkataan saudara Rezeki, di mana saudara Rezeki mengatakan bahwa pada saat itu memang para investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia sehingga membangun banyak pabrik ataupun industri-industri lainnya yang dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk perusahaan investor luar negeri tersebut. Namun itu merupakan dampak negatif dari Orde Baru, di mana para pengusaha tersebut atau kepala perusahaannya melakukan kesewenangan yang mengkorupsikan hasil dari kerja para tenaga kerja. Di mana pada saat itu memang para investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia.
Namun pada saat itu, gaji untuk para tenaga kerja tersebut tidak dibayar sesuai dengan kerjanya, sehingga para buruh tersebut berdemonstrasi, termasuk salah satunya itu Parsina. Itu merupakan dampak negatif dari kelebihan tersebut. Oke, terkait dengan pendapat atau pernyataan dari pihak saudari Chani, apakah saudara Rezeki Syambing ingin mengutarakan pernyataan melalui sistem pembantuan Orde Baru? Saya ingin menambahkan sedikit lagi mengenai menurut saya kelebihan dan mengapa saya mengatakan pada masa itu dapat dikatakan bagus. Yang dimana pada masa itu juga atau pada masa Orde Lama tersebut dapat dikatakan sukses memerangi buta huruf. Yang dimana pada masa itu banyak sekali atau cukup banyak dibangunnya sekolah dasar dan juga diadakannya gerakan wajib belajar 9 tahun yang dimana dapat dikatakan berjalan sukses. Mengenai dengan pernyataan saudara Rezeki, apakah pihak Chani ingin menentang pernyataan tersebut? Saya ingin berpendapat sedikit mengenai pernyataan saudara Rezeki, di mana mengatakan program wajib belajar 9 tahun. Memang pada saat itu dilakukan program belajar tersebut, tapi kita tahu bahwa pada saat itu masyarakat atau anak-anak memang terlihat sedikit cerdas. Salah satunya itu Wiji Tukul. Dia terlihat sangat cerdas sehingga mengkritik program kerja Soeharto, yang dimana Presiden Soeharto merupakan berkuasa secara otoriter. Namun setelah dia mengkritik program kerja Presiden Soeharto tersebut, dia dihilangkan. Oke, baik, kita sudah mendengarkan beberapa kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru dan kekurangan melalui sistem pemerintahan tersebut. Namun, saya mengundang satu rekan saya, yaitu Heberhard Damanik, sebagai penengah untuk menyatukan kedua pendapat pro dan kontra. Oke, baik, saya akan mengambil keputusan terkait pendapat saudara Chani dan saudara Rezeki. Jadi, pada masa pemerintahan Orde Baru, beragam dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang mencolok dan dampak negatif yang mencolok bagi negeri ini, terutama dalam hal pembangunan. Menurut jurnal Octodelon, dari sumber belajar Kemdikbud, pemerintah Soeharto menciptakan landasan untuk pembangunan disebut sebagai rencana pembangunan 5 tahun atau replika. Pembangunan pada masa pemerintahan Soeharto juga tidak main-main suksesnya. Bangunan-bangunan pencakar langit yang begitu sukses, namun tidak kalah saing terhadap dampak negatif. Kita tahu bahwa kehidupan sosial atau masyarakat pada masa rezim Orde Baru. Bagaimana dengan para aktivis masyarakat? Semua masyarakat pada tahun 1966 sampai 1998 merasakan dampak negatif Orde Baru. Suara rakyat dibungkam, begitulah istilahnya menurut Wiji Tutul. Jadi dampak dikatakan kita tidak dapat menyalahkan diperhatikan dalam masa Orde Baru dikarenakan dampak positif dan dampak negatif yang ada. Itulah sekian dari podcast dari perdebatan mengenai sistem pemerintahan Orde Baru. Jika ada kesalahan dari pembuatan video ini, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Kelompok 6 gas terus.